Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Irfan Wijaya dengan NIM 2351 2020 0111 024. Saya merupakan mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dan di sini saya ingin menjelaskan terkait eh, kesembilan topik yang nanti akan saya bahas untuk public public relation sendiri. Ini merupakan topik-topiknya. Mungkin bisa langsung saya next saja untuk pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu asumsi dasar teori framing. Jadi apa sih teori framing itu? Sebenarnya teori framing adalah cara dari public relation untuk membingkai pesan, untuk membentuk persepsi dalam publik seperti itu. Nah, dalam kehidupan nyata ini bisa dilihat saat perusahaan atau influencer memilih kata-kata tertentu agar terlihat positif di mata publik. Nah, asumsinya realitas sosial ini dibentuk melalui sudut pandang tertentu dalam komunikasi. Jadi di sini saya sudah poin-poinkan ya ini sebanyak 4 poin. Jadi yang pertama itu adalah realitas dikonstruksi, fakta tidak netral, tapi dibentuk melalui bahasa dan simbol. Seperti yang tadi saya bahas. Jadi framing ini ibaratnya itu kita membuat suatu apa ya, membuat suatu pesan seperti itu dalam kehidupan nyata untuk membuat persepsi. Jadi eh, realitas itu dikonstruksi sebagaimana harusnya biar terlihat mempunyai pesan yang sangat mendalam dan mempunyai apa ya, bisa mengframing suatu hal atau eh, kondisi seperti itu. Yang kedua, PR itu sebagai pengatur makna. Nah, PR di sini memilih sudut pandang itu untuk mempengaruhi publik, seperti yang tadi saya katakan. Tuh. Yang ketiga, framing memengaruhi persepsi. Tingkah yang digunakan akan menentukan bagaimana publik merespons suatu isu. Yang terakhir, komunikator punya kuasa framing. Praktisi PR menentukan apa yang ditonjolkan dan apa yang diredam. Mungkin penjelasan lebih lengkapnya bisa setelah ini. Nah, jadi dalam penelitian ya, penerapan teori framing ini digunakan untuk menganalisis bagaimana media atau PR membentuk persepsi publik melalui bahasa, visual, dan fokus isu. Dalam praktik sendiri, framing itu dipakai untuk mengarahkan opini masyarakat seperti saat kampanye sosial atau saat PR menghadapi isu sensitif agar pesan terlihat positif dan mendukung citra organisasi. Nah, jadi dalam penelitian itu adalah analisis isi dan wacana pada pesan dan PR media. Terus yang kedua ada mengidentifikasi frame dan pengaruhnya pada persepsi publik. Dan yang ketiga ada studi kasus krisis, kampanye, dan framing media. Seperti itu. Buat praktisnya sendiri ada merancang narasi kampanye, menentukan kata kunci metafora, dan mengelola krisis lewat bingkai positif. Jadi biasanya kan praktisi-praktisi itu suka apa ya, menganalisis pesan yang diterbitkan oleh PR atau media seperti itu sekiranya eh, apa pengaruhnya pada persepsi publik menggunakan teori-teori yang relevan dalam studi public relation sendiri. Nah, kemudian dalam studi kasus krisis juga kampanye dan framing biasanya itu akademis maupun mahasiswa meneliti tuh sekiranya yang di apa ya kerjakan oleh public relation ini sudah berhasil belum untuk menangani suatu krisis atau kampanye atau mungkin dalam framing media seperti itu. Nah, dalam praktiknya sendiri yang tadi saya katakan untuk merancang narasi kampanye, jadi teori framing ini apa ya untuk mempermanis kampanye agar eh, kita itu apa ya mempermainkan persepsi publik gitu agar publik juga semakin yakin dan semakin terpersuasi oleh apa yang kita bicarakan tersebut dalam menggunakan analisis teori framing seperti itu. Jadi istilahnya untuk mengarahkan opini masyarakat agar bertindak satu. Selanjutnya, selanjutnya adalah asumsi dasar dari teori image restoration. Jadi teori image restoration yang dikembangkan oleh William L. Benoit dan merupakan pendekatan retoris dalam memahami bagaimana individu, organisasi, atau institusi merespons krisis atau tuduhan yang dapat merusak reputasi mereka.
Nah, citra itu bisa rusak ya. Jadi citra bisa rusak dan bisa dipulihkan. Dan tugas PR di situ untuk menjaga dan memperbaikinya. Jadi ibarat PR itu kan fungsinya untuk memperkuat citra, untuk membangun citra publik, citra organisasi atau perusahaan di mata eksternal ya seperti itu. Terus PR juga untuk menjamah bagian stakeholder, kemudian perusahaan-perusahaan lain untuk kerjasama itu juga masih tugas PR. Cuman yang saya tekankan di sini yaitu PR dapat menjaga citra ya. Jadi ibarat suatu sebentar. Jadi public relation itu coba saya berikan contoh yaitu semisal di kehidupan sehari-hari seorang public figure yang tersandung skandal atau masalah itu meminta maaf secara terbuka atau menjelaskan situasinya dalam media itu udah apa ya udah termasuk ini ya memperbaiki citra ya karena citra itu nggak jauh beda dari menjelaskan apa yang terjadi, kemudian klarifikasi, serta permintaan maaf seperti itu. Jadi kalau misal kita ambil contoh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang citranya pernah rusak, pastikan public relation-nya itu bergerak langsung, entah itu pengklarifikasian, menjelaskan hal yang terjadi sebagai apa sebenarnya itu bagaimana, dan kalaupun dari suatu perusahaan tersebut emang sudah tidak bisa memberikan alasan lagi atau klarifikasi, biasanya perusahaan tersebut langsung meminta maaf dan apa ya, memang menyadari kesalahannya dan biasanya ada tahap-tahap lain juga seperti pemberian diskon, seperti pemberian suatu bingkisan atau apapun itu dengan tujuan untuk apa ya memperbaiki citranya lah di mata publik agar publik juga eh, tidak mempermasalahkan hal tersebut terlalu lama seperti itu. Nah, respon publik itu sangat penting dalam PR karena ya publik itu menilai tanggung jawab organisasi saat krisis gitu. Jadi kalau suatu organisasi besar itu memiliki krisis dan organisasi besar tersebut gagal untuk menangani krisis atau organisasi besar tersebut bersifat cuek-cuek saja dalam menangani krisis, tentu di situ ekspektasi publik akan sangat menurun karena publik melihat suatu perusahaan itu ya dari bagaimana cara perusahaan itu mengelola, terutama dalam pengelolaan krisisnya seperti itu. Perusahaan besar saja eh, bisa besar gitu kan, maksudnya perusahaan besar bisa besar karena dia dedikasinya selama ini, kemudian prestasi-prestasinya selama ini, tapi dalam penanganan krisis kurang, pasti publik akan menilai bahwa perusahaan itu tidak capable atau tidak profesional lah ibaratnya seperti itu. Dan itu akan mengganggu banget, mengganggu sekali untuk kinerja dari perusahaan untuk menggait para publik dan stakeholder seperti itu. Nah, yang ketiga adalah komunikasi strategis. Jadi komunikasi strategis itu sangat dibutuhkan ya, seperti yang tadi saya katakan untuk menjelaskan, meredam, atau meminta maaf. Selanjutnya terdapat 5 strategi utama, yaitu yang pertama denial, evasion, leadership, offensiveness, corrective action, dan mortification. Nah, selanjutnya adalah penerapan teori image restoration. Nah, dalam penelitian sendiri, teori image restoration ini digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi krisis yang dipakai organisasi atau tokoh publik. Nah, dalam praktiknya sendiri, strategi seperti denial, corrective action, dan mortification digunakan untuk menjaga reputasi, misalnya saat perusahaan menarik produk yang cacat dan meminta maaf secara terbuka. Nah, dalam penelitian ya, jadi yang pertama, poin pertama itu adalah analisis strategi dan dalam pemulihan dalam kondisi nyata. Yang kedua, studi tentang efektivitas komunikasi PR saat reputasi terganggu.
Nah, kemudian dalam penelitian ada menyusun pernyataan resmi, yang kedua ada memilih strategi berdasarkan tingkat kesalahan dan respons publik, yang ketiga adalah mengembalikan kepercayaan publik secara bertahap. Nah, jadi respon publik yang sudah hancur atau sudah pernah tersenggol gitu ya, karena suatu perusahaan atau institusi pernah melakukan kesalahan, nah itu emang tidak bisa langsung apa ya, tidak bisa langsung sekali jalan terus langsung respons publik itu kembali seperti itu, tapi harus bertahap ya, harus bertahap. Jadi disitulah tugas teori PR, tugas praktisi PR bagaimana untuk menyusun tahapan gitu yang harapannya itu untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik. Lanjut, selanjutnya adalah teori informasi Shannon and Weaver. Jadi untuk informasi sendiri ya, jadi informasi itu artinya kalau dalam eh, teori ini, jadi informasi itu adalah segala pesan yang mengurangi ketidakpastian tanpa mempersoalkan eh, benar atau salahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjelaskan mengapa hoax tetap disebut informasi ya, meskipun tidak benar karena tetap memberi pengaruh terhadap pemahaman orang yang menerima seperti itu. Jadi informasi itu pengurang ketidakpastian, fokus pada proses teknis, pengirim saluran penerima noise. Yang ketiga itu ada tidak menilai kebenaran isi, hanya transmisi pesannya saja. Jadi informasi itu segala hal, info-info yang kita dapatkan itu masuknya adalah informasi. Jadi kita tidak harus menilai bahwa informasi itu benar atau enggak, hoax atau emang fakta, tapi itu tetap informasi karena sifatnya itu pengurang ketidakpastian seperti itu. Nah, untuk perbedaan sendiri, informasi dan berita itu beda ya, teman-teman media dan teman-teman YouTube. Jadi informasi itu bisa benar atau salah. Jadi informasi bebas yang tadi saya katakan, suatu info itu bisa benar, bisa salah, itu masuknya informasi. Nah, kemudian kalau berita sendiri, informasi yang sudah diverifikasi dan bernilai jurnalistik. Jadi kalau berita itu lebih formal, berita sudah diverifikasi oleh pihak-pihak dan berita yang biasanya pada media, pada pada apa, berita-berita yang kalian lihat di kanal media, di portal media, itulah yang disebut berita karena sudah diverifikasi dan itu bernilai jurnalistik. Nah, untuk hoax sendiri, secara teknis kalau dalam teori informasi Shannon and Weaver ini masuknya informasi ya, karena tidak karena ya tadi pengurang ketidakpastian, tapi bukan berita. Jadi perlu digarisbawahi di sini. Jadi menurut teori informasi Shannon and Weaver, hoax itu termasuk informasi tapi bukan berita karena tidak terverifikasi. Selanjutnya adalah metateori public relation. Metateori public relation itu mengkaji dasar filosofis ya, teman-teman. Filosofis dari teori PR. Nah, dulu kan PR itu dianggap sebagai alat promosi dan teknis ya, alat promosi seperti itu. Nah, kini itu telah berkembang menjadi ilmu strategis yang dipelajari secara ilmiah. Dalam kerangka paradigma Thomas Kuhn, PR mengalami pergeseran dari teknis ke ilmiah, dari sekadar menyampaikan pesan menjadi membangun hubungan yang setara dengan publik. Gitu. Nah, menurut teori metateori ini, menurut Robert T. Craig, dalam komunikasi ya, termasuk dalam public relation, merupakan cara untuk merefleksikan bagaimana teori-teori dikembangkan, digunakan dibandingkan berdasarkan perspektif filosofis tertentu seperti itu. Nah, yang dulu itu emang PR dianggap sebagai alat promosi dan teknis, cuman sekarang itu lebih kompleks lagi teman-teman. Yang tadi saya bilang juga untuk memperbaiki citra, untuk ekspansi-ekspansi terhadap investor, terhadap eh, stakeholders, itu maksudnya relation semua ya. Cuman beda saja kalau itu biasanya investor relation, ada juga GR, government relation. Jadi sini PR itu emang benar-benar punya peran penting dalam eksternal karena bisa merepresentasikan apa yang terjadi dalam internal kepada eksternal seperti itu. Nah, PR tuh sekarang kan berkembang menjadi ilmu berbasis riset, komunikasi dua arah, dan relasi publik. Jadi ya semakin kompleks kayak gitu. Terus paradigma Thomas Kuhn yang tadi saya bicarakan. Terus ilmu berkembang lewat revolusi ilmiah, pergeseran paradigma.
Dan yang terakhir, poin terakhir, PR itu mengalami pergeseran dari paradigma teknis ke simetris dan ilmiah. Selanjutnya adalah paradigma ekologi. Jadi pengertian dari paradigma ekologi yaitu sistem terbuka yang harus beradaptasi dengan lingkungan. Jadi paradigma ekologi dalam komunikasi dan public relation menurut Everett and Rogers merupakan pendekatan yang melihat komunikasi sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks dan saling bergantung, mirip seperti ekosistem di alam. Nah, dalam pandangan ini, komunikasi bukan hanya proses linear dari pengirim dan ke penerima, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, teknologi, dan struktur sosial. Nah, yang kedua, proposisi utama, PR sebagai sistem umpan balik, menyerap opini publik dan menyampaikannya ke internal. Yang kedua, PR sebagai alat adaptasi, usul strategi agar organisasi tetap bertahan. Dan yang ketiga, poin terakhir, paradigma ini memposisikan PR sebagai fungsi penting dalam hubungan sosial atau usaha atau institusi. Dan itu adalah teori khas dan teori pengembangan dalam PR. Jadi teori khas PR itu dikembangkan dari praktik PR sendiri. Jadi contohnya itu adalah two ways hal dari secara sepakat dan teologis. Terus kemudian ada teori sama itu dari disiplin ini dan diterapkan di PR. Contohnya itu PR mengenai isu yang belum ya. Nah, keduanya itu saling melengkapi, kuat kajian dan ke kategorisasi teori pilihan. Jadi itu dasar pembuktiannya itu asal teori, pendekatan, fungsi, dan sudut pandang. Dan kalau satu itu kita coba eh, dalam buku teori PR yang dibuat oleh Prof. Rahmat Nono itu bahkan kedua teori palsu yang tadi diberikan dengan PR sendiri atau gerakan PR yang kita selesai dengan teknik yang dari teknik kurang tidak seperti teori yang ketiga adalah teori normatif yaitu teori subjektif atau teori kritis feminisme teori dan ilmu. Dan apa sih pendapat kategorisasi dikategorisasikan gitu. Ya saya sangat setuju karena pembukuan ini itu memudahkan kita dalam analisis teori ya. Aku dalam teori ya ini bisa kayak secara sama. Jadi jika kita menemukan eh, yang membahas pemahaman suatu isu ini, itu yang mana nih kita bahas ya, atau seperti itu. Diplottingkan seperti itu kita tidak ada kira tempatnya di dalam konstruksi jadi sebuah dari teori alternatif ini memberikan pemahaman bahwa yang soal informasi jadi atau organisasi dan merespon krisis dengan juga hal yang sangat relevan dalam kehidupan nyata ini baik di dunia profesional organisasi maupun dunia sosial di revisi opini publik itu sangat mudah terbentuk lewat framing dan informasi. Bahkan teori PR seperti image restoration, framing, atau komunikasi dua asimetris menjadi keterampilan penting untuk menjaga relasi teori ini dan memberi panduan praktis dalam menghadapi dan komunikasi di aktif dan harus dari Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.